Baik, selamat siang teman-teman. Kami dari Iya, kelompok selamat SD siang. Negeri Pelausan 2 ingin mempresentasikan tentang proposal prakarsa perubahan mata kuliah proyek kepemimpinan. Kami beranggotakan dari Ardianto Anggraini, Arif Irawan, Eka Marwati, Hizkia Dewa Agung, dan Rikza Fauzi. Untuk presentasi yang pertama, silakan untuk saudara Rikza. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, saya akan menyampaikan tentang perencanaan, implementasi, dan manajemen proyek. Nama proyeknya ini di sini ada pelatihan tari kreasi Nusantara. Pelatihan tari kreasi Nusantara dipilih sebagai salah satu prakasa perubahan yang akan diimplementasikan di sekolah dasar. Hal ini karena didasari oleh menurutnya tingkat kesadaran anak-anak zaman sekarang yang lebih mengenal dan tertarik mempelajari budaya negara lainnya daripada budaya negaranya sendiri, Indonesia. Di era zaman yang semakin maju dan modern ini, Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman budaya, sehingga kita harus mengimplementasikan calon generasi penerus bangsa yang berkarakter kebangsaan dan berkebinekaan untuk meneruskan pelestarian budaya Indonesia. Pemilihan subjek anak sekolah dasar menjadi pertimbangan karena harapannya dengan diajarkan kepada anak sejak dini dapat memberikan bekal ilmu yang kuat untuk dirinya agar tidak terjebak oleh arus globalisasi sehingga nantinya dapat melestarikan terus budaya Indonesia. Kemudian pelaksanaan pelatihan tari kreasi Nusantara ini dapat menunjuk program proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu P5 untuk menciptakan peserta didik yang unggul, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Lokasinya ada di SD Negeri Pelausan 2, alamatnya di Tlogodadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Waktu Senin 30 Januari 2023 sampai Selasa 2 Mei 2023 selama 3 bulan. Koordinatornya Arif Irawan. Terkait work breakdown struktur bagian tahap, yang pertama pembentukan panitia pelaksanaan proyek, kedua koordinasi pelaksanaan proyek, ketiga perencanaan pendanaan, yang keempat pengurusan perizinan, yang kelima menghubungi para mitra pelaksanaan dan membuat kontrak, yang keenam mempersiapkan sumber dana proyek, terus yang ketujuh melakukan pendampingan narasumber, terus yang kedelapan ada melaksanakan pelatihan tari kreasi Nusantara. Yang kesembilan, melaksanaan pemantauan. Kesepuluh, melakukan evaluasi dan perumusan pembelajaran. Yang ke-11 ada gladi dan persiapan pementasan. Yang ke-12 pementasan tari. Tahap yang ke-13 ada publikasi karya tari. Yang ke-14 penyusunan laporan proyek. Yang ke-15 pelaporan proyek. Terima kasih. Silahkan dilanjut oleh Pak Hizkia. Baik, untuk perencanaan waktu atau alokasi waktunya, selama 8 minggu, mulai dari 17 Februari sampai 2 Mei 2023, setiap hari Jumat dan Sabtu, pukul 14 sampai pukul 16, memuat 14 kali latihan, satu kali gladi persiapan pentas, dan satu kali pementasan, total ada 16 kegiatan. Pihak yang bertanggung jawab adalah pelatih dan semua anggota tim. Selanjutnya, perencanaan anggaran kegiatan. Jumlah anggaran rencana dana kami yang pertama, kesekretariatan itu 50.000, yang kedua konsumsi 160.000, yang ketiga biaya pelatih 640.000, yang keempat peminjaman properti 150.000, total 1 juta rupiah. Untuk penanggung jawab laporan keuangan adalah Eka Marwati. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Eka.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah perencanaan standar kualitas. Nah, standar kualitas yang diharapkan yang pertama yaitu terciptanya karya tari kreasi dengan judul Pelangi Nusantara yang menggambarkan keberagaman gerakan tari budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke selama durasi 6 menit dengan iringan musik lagu daerah. Kemudian selama 7 minggu, yaitu selama 14 kali pertemuan, sebesar 80% dari jumlah 15 anak dapat memperagakan gerak koreografi tari kreasi Nusantara beserta pola lantainya sesuai tempo dan irama dengan menggunakan musik dan properti. Kemudian untuk yang ketiga, anak dapat melakukan pementasan dengan baik di hadapan seluruh warga sekolah dan masyarakat umum melalui publikasi di akun media sosial, sehingga pementasan menjadi wadah baik anak berkreasi dan memberikan pengalaman melestarikan budaya Indonesia. Kemudian pihak yang bertanggung jawab yaitu pelatih tari. Selanjutnya profil tim members dan peran masing-masing. Untuk yang pertama ada Mbak Ardianto Anggreni sebagai sekretaris, kemudian Mas Arief Irawan sebagai ketua koordinator, yang ketiga saya sendiri Eka Marwati sebagai bendahara, yang keempat ada Mas Hizkia Dewa Agung sebagai si humas, dan yang terakhir ada Mas Rizal Fauzi sebagai si perkap atau si perlengkapan. Selanjutnya, mitra pelaksananya. Yang pertama ada kepala sekolah. Perannya itu membimbing kegiatan pelatihan tari. Yang kedua, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai pembimbing kegiatan pelatihan tari. Yang ketiga, guru koordinator ekstrakurikuler sebagai pendamping kegiatan pelatihan tari. Yang keempat, guru pengelola sarana prasarana yaitu sebagai penyedia sarana prasarana kegiatan pelatihan tari. Kemudian yang kelima, pengurus sarana prasarana UKM Kamasetra UNY, perannya itu sebagai penyedia properti kegiatan pelatihan tari. Yang keenam, Mbak Inta Kumala Dewi sebagai pelatih tari. Kemudian yang ketujuh ada Mbak Lelia Putri Anggitasari sebagai pelatih tari juga. Terima kasih. Berikut adalah instrumen untuk memantau kegiatan pelaksanaan program. Yang pertama ada instrumen pemantauan waktu, yang kedua instrumen pemantauan anggaran, yang ketiga ada instrumen pemasukan dan pengeluaran kegiatan program, yang keempat instrumen pemantauan standar kualitas, kemudian ada daftar hadir pelatih, daftar hadir panitia, daftar hadir peserta, dan ada instrumen pemantauan hasil pelatihan, lembar observasi keberlanjutan program pelatihan tari kreasi, angkat pemantauan keberlanjutan program pelatihan tari kreasi untuk guru, kemudian ada angkat pemantauan keberlanjutan program pelatihan tari kreasi untuk siswa, dan ada template penilaian asesmen kebermanfaatan program. Selanjutnya ada template laporan evaluasi manfaat program dan template laporan akhir proyek. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dian. Baik, perencanaan strategi komunikasi, yaitu ada template rencana komunikasi, kepada siapa komunikasi akan disampaikan, yaitu kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, staf karyawan, dan siswa-siswi SD Negeri Pelausan 2, serta orang tua wali murid. Kedua, ada tujuan komunikasi kepada pihak tersebut. Yang pertama ada memberitahukan kepada warga sekolah dan orang tua wali murid bahwa akan dilaksanakan program pelatihan tari kreasi Nusantara untuk siswa SD Negeri Pelausan 2. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari pihak sekolah bahwa prakarsa akan membantu siswa SDN Pelausan 2 dalam mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, ada memberikan edukasi kepada warga sekolah, khususnya siswa-siswi SDN Pelausan 2 terkait pentingnya belajar menari sebagai wujud upaya ikut serta melestarikan kebudayaan dan menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang keempat, melaporkan program prakarsa baik yang akan dilaksanakan sampai nantinya mendapatkan hasil yang diharapkan. Media komunikasi yang digunakan, yang pertama, pertemuan tatap muka dengan warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa-siswi, dan staf karyawan untuk memberitahukan terkait pelatihan tari kreasi Nusantara. Yang kedua, proposal program pelatihan tari
Rekreasi Nusantara. Yang ketiga, poster yang dipasang di papan pengumuman untuk memberitahuan secara tertulis. Yang keempat, sosial media sekolah dan mahasiswa berupa WhatsApp grup, guru kelas, dan paguyuban orang tua wali, Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Untuk membagikan poster dan video secara online sebagai pemberitahuan kepada warga sekolah. Yang kelima, laporan pelaksanaan program pelatihan tari kreasi Nusantara secara tertulis. Adapun konten atau isi komunikasi yang menurut Anda penting untuk dikomunikasikan pada masing-masing. Yang pertama yaitu latar belakang program, kedua tujuan program, ketiga rencana kegiatan pelatihan tari kreasi, yang keempat detail proses pelaksanaan proyek awal sampai akhir, yang keenam ada rincian anggaran kegiatan pelatihan tari kreasi, yang ketujuh hasil pelaksanaan program tari kreasi, yang kedelapan hasil evaluasi manfaat program, yang kesembilan ada hasil refleksi pelaksanaan pelatihan program, yang kesepuluh ada rencana tindak lanjut. Adapun template perencanaan detail komunikasi, anggarannya pertemuan dengan warga sekolah yaitu sebesar 100.000, pembuatan dan mencetak poster pengumuman pelatihan tari kreasi 50.000, pembuatan video perkenalan program 100.000, publikasi poster dan video secara online 50.000, pembuatan dan mencetak proposal dan laporan program 100.000, jadi total anggarannya ada 400.000. Selanjutnya pihak yang bertanggung jawab. Setiap pertemuan dengan warga sekolah, yaitu koordinator dan humas, pemberitahuan kepada siswa-siswi SDN Pelausan 2 semua anggota kelompok, pembuatan dan mencetak poster pengumuman pelatihan tari kreasi Nusantara yaitu sekretaris. Selanjutnya pembuatan video perkenalan program pelatihan tari kreasi Nusantara semua anggota, pembuatan proposal dan laporan pelaksanaan sekretaris dan bendahara, publikasi poster dan video secara online yaitu bagian dari humas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hizkiah. Baik, untuk selanjutnya template perencanaan detail komunikasi. Frekuensi yang pertama, pertemuan dengan warga sekolah. Ada kepala sekolah, guru, dan staf karyawan. Waktunya 2 kali dalam sebulan. Selanjutnya, pemberitahuan kepada semua siswa-siswi SD Negeri Pelausan 2. Alokasi waktunya 2 kali pada 2 minggu sebelum pelaksanaan program. Yang ketiga, pembuatan dan mencetak poster pengumuman pelatihan tari kreasi Nusantara untuk ditempelkan pada papan pengumuman sekolah. Waktunya 1 kali pada 2 minggu sebelum pelaksanaan program. Keempat, pembuatan video perkenalan program pelatihan tari kreasi Nusantara. Alokasi waktunya 1 kali pada 2 minggu sebelum pelaksanaan program. Selanjutnya, pembuatan proposal pelatihan tari kreasi Nusantara. Alokasi waktunya 1 kali pada 1 bulan sebelum pelaksanaan program. Untuk selanjutnya, laporan pelaksanaan pelatihan. Alokasi waktunya 1 minggu sekali setelah dilakukan pelaksanaan program. Untuk yang terakhir, publikasi poster dan video secara online di setiap akun sosial media sekolah maupun milik mahasiswa. Alokasi waktunya 3 kali 1 kali pada 2 minggu sebelum pelaksanaan program. Sekian presentasi dari kami, kelompok SD Negeri Pelausan 1 terkait proposal Prakasa Perubahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.